Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya sehat selalu, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami materi yang kita pelajari hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang Pak Guru sayangi, hari ini kita melanjutkan kegiatan pembelajaran. Anak-anak bisa membuka buku paket di halaman 15 seperti yang ada di layar seperti ini. Nah, kita memasuki bagian ayo bercerita. Ceritakan hasil percakapanmu di depan kelas, sampaikan informasi yang kamu peroleh. Nah, kamu tidak perlu melakukan ini karena ini kegiatannya daring, kamu ada di rumah. Baiklah, selanjut saja di kegiatan ayo berlatih. Cuaca hari ini masih terlihat cerah. Ayo kita melakukan aktivitas di luar kelas. Beraktivitas saat cuaca cerah sangat menyenangkan. Berdirilah berjajar, ambil jarak dengan bentangkan tangan. Nah, karena ini pembelajaran daring, ini tidak bisa dilakukan ya. Kemarin kamu sudah menuliskan, membuat tabel ya. Kemudian nama dan asal daerah, kemudian juga kamu membuat percakapan tentang keadaan cuaca. Nah, ini kita ambil yang bisa kita lakukan kamu di rumah ya, karena ini buku paketnya isinya seperti kamu belajar di sekolah. Karena ini belajarnya di rumah, maka kita pilih yang sesuai. Oke, lanjut. Langsung sekarang anak-anak coba dibuka halaman 18 di pembelajaran 3. Halaman 18 di pembelajaran 3, Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan berita perakiraan cuaca di televisi. Menurut berita, cuaca akan cerah siang hari ini. Sore hari cuaca diperkirakan mendung. Hujan akan turun pada malam harinya. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari ini. Yuk kita bantu Siti membaginya untuk anggota keluarga. Nah, Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarga. Masing-masing mendapat 3 sendok nasi. Nah, ini gambarnya. Siti ya hendak membagikan nasi goreng kepada anggota keluarganya. Ibu membuat telur dadar 1 bundaran besar. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapatkan 2/8 bagian telur dadar. Coba perhatikan kamu di sini, pahami. Ibu itu membuat telur dadar 1 bundaran ya, 1 bundaran besar ini ya. Kemudian ibu itu memotongnya menjadi 8 bagian. Kita hitung coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi dipotong menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Nah, satu keluarga itu mendapatkan 2 potong, 1, 2. Ini setiap anggota
dapat 2 potong. Ya, ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapatkan 2/8 bagian. Nah, kalau satu potong ini, satu potong nilainya 1/8. Kalau 2 potong berarti 2/8. Sehingga masing-masing anggota keluarga itu mendapatkan 2/8. Kalau satu bagian ini ya, ini yang Pak Guru tunjuk. Satu bagian ini itu 1/8. Kalau 2 berarti 2/8. 1/8 ditambah 1/8 sama dengan 2/8. Paham ya anak-anak? Nah, kemudian Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. Ini ya, Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. Satu buah timun dipotong menjadi 16 bagian. Setiap anggota keluarga mendapatkan 4 potong timun. Nah, ini Pak Guru jelaskan. Satu buah timun itu dipotong menjadi 16 bagian. Kemudian setiap anggota keluarga itu mendapatkan 4 potong. Ya, ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapat 4/16 bagian timun. Ya, jadi satu buah timun ya, ini gambarnya. Satu buah timun ini dipotong-potong menjadi 16 bagian. Nah, setiap anggota keluarga itu mendapatkan 4 potong. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi setiap anggota keluarga itu mendapatkan 4/16 bagian. 4-nya itu potongannya, ada 4 potongan. 16-nya itu adalah keseluruhan dari timun yang dipotong. Tadi kan timunnya satu buah timun dipotong jadi 16. Kemudian setiap anggota keluarga itu mendapatkan 4 potong. Sehingga nilainya setiap anggota keluarga itu mendapatkan 4/16 bagian. Ngerti ya? Itu seperti itu. Wah, ternyata ibu juga menambahkan sosis. Ada satu buah sosis yang ibu siapkan. Satu buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan adik. Masing-masing mendapat 2 dari 6 potong. Paham ini kalau yang sosis? Jadi ada satu buah sosis, ya ini ada satu buah sosis yang disiapkan ibu. Kemudian sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan adik. Ya, dibagi berapa? Ayah, Siti, dan adik. Masing-masing mendapat 2 dari 6 potong. Jadi dipotong untuk ayah, Siti, dan adik. Dipotong menjadi 6 ya. Kemudian masing-masing mendapatkan 2 potong. Nah, ini penjelasannya. Ini sama artinya masing-masing mendapat 2/6 bagian sosis. Nah, ini sama-sama artinya masing-masing mendapat 2/6 bagian sosis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, tadi dibagi untuk adik, untuk ayah, sama untuk Siti. Ayah, Siti, dan adik. Ini ya, ayah, Siti, dan adik. Di halaman 19 ya, kamu kalau bingung. Atau kamu lihat saja di layar seperti ini, kamu cukup tahu. Nah, ini dipotong menjadi 6 ya.
satu buah sosis. Ya, ini potong menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dipotong-potong jadi 6 bagian. Nah, masing-masing ini ayah dapat 2. Ya, ini 1, 2 untuk ayah. Kemudian untuk Siti 1, 2. Untuk adik 1, 2. Ya. Sehingga masing-masing mendapatkan 2. Nah, kalau mendapatkan 2, maka nilainya adalah 2/6. 2-nya dari mana, Pak? 2-nya dari potongan ini. Dapat 2 potongan. 6-nya dari mana? 6 dari keseluruhan. Ya, dari keseluruhan sosis yang dipotong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga masing-masing itu mendapatkan 2/6. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah, ini untuk tugasnya. Ayo berlatih, tulislah lambang pecahan untuk soal-soal di bawah ini. Nah, ini kamu tuliskan. Coba, ini diisi berapa? Ini sesuai gambarnya, diisi berapa? Ya, paham ya? Ini dimakan 3 potong dari berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Dimakan 3. Seperti itu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dimakan 1. Ya. Jadi nilainya sini berapa? Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4 di sini ya. Nah, dimakan 1. Ini yang dimakan. Jadi nilainya sini berapa? Kemudian ini lanjut nomor 4, nomor 5 sampai nomor 5 ya. Nomor 1 sampai nomor 5. Di halaman 20 sampai 19 untuk tugasnya. Biasa dikerjakan di buku tulis. Tidak perlu digambar. Ya, tidak perlu digambar. Langsung saja jawabannya nomor 1 sampai nomor 5. Silahkan. Kemudian selanjutnya, Edo menghampiri teman-teman saat istirahat. Edo menunjukkan sebuah cerita pada buku yang dibawanya. Yuk kita membaca dengan nyaring cerita tentang cuaca yang ada di buku Edo. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang disuarakan keras. Jadi keraskan suaramu saat membaca nyaring. Suaramu harus terdengar oleh teman-teman di kelas. Jadi kalau kamu membaca nyaring, itu kuatkan suaramu supaya terdengar oleh teman-temanmu yang ada di kelas. Kalau besok sudah belajar di kelas. Nah, untuk ceritanya ini silahkan kamu baca di rumah ya. Dibaca, tidak perlu Pak Guru bacakan sepertinya. Karena kalau Pak Guru bacakan pasti akan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, kamu baca sendiri. Ini sebagai tugas untuk dibaca. Tidak perlu dikumpulkan, tapi kamu bertanggung jawab untuk membacanya. Ya, dibaca. Ini persahabatan matahari dan awan sampai selesai, sampai di halaman 22. Nah, setelah itu ini tugasnya. Kamu kerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 4. Nah, untuk menjawab tugas ini kamu baca terlebih dahulu bacaannya. Paham ya? Nah, ini ada apa? Beni sangat senang baca cerita persahabatan matahari. Yuk kita bantu Beni menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dari cerita itu. Nah, ini untuk kegiatan kamu. Ini ditulis di buku tulis ya. Ini juga soalnya ditulis di buku tulis. Kemudian kamu jawab nomor 1 sampai nomor 4. Kalau yang tadi itu hanya jawabannya saja, yang pecahan.
Kalau ini ditulis soalnya. Kemudian yang ini ya juga kamu kerjakan. Bagaimana caranya mengerjakan? Nah, ini sudah diberi contoh ya. Sudah diberi contoh. Nah, ini kan ada kata cerah, sinar, hujan, matahari, awan, terik. Nah, kamu cari di sini mana yang ada kata-kata ini di atas. Ini kan cerah, ini sudah ada nih, cerah. Ya, kamu terus cari sinar, sinar yang mana sinar? Coba kamu cari. Ya, kamu cari mana sinar. Nah, nanti kamu dikasih arsiran atau dikasih warna juga boleh, terserah. Dikasih arsiran atau dikasih warna, diberi arsir atau diberi warna. Ya, untuk menunjukkan mana yang sinar, mana yang hujan, mana yang matahari, mana awan, mana terik. Kamu cari. Ya, di sini ada. Kamu buat kotakan seperti ini ya, kotak-kotak. Kamu tulis hurufnya, lalu kamu cari mana yang ada kata sinar, mana yang hujan, mana yang matahari, mana yang awan, mana yang terik. Seperti itu untuk kegiatan pada hari ini. Perlu Pak Guru sampaikan untuk kedisiplinan kamu dalam mengerjakan tugas. Maka untuk kegiatan di semester 2 ini Pak Guru memberikan ketentuan yang semula pengumpulan tugas itu maksimal pukul 8. Mulai hari ini Pak Guru memberikan waktu maksimal sampai pukul 4 sore. Ya. Jadi manfaatkan kamu siang itu untuk mengerjakan, untuk belajar. Nanti malam bisa kamu untuk mengaji atau untuk istirahat, untuk belajar yang lain. Untuk kegiatan belajar, kamu tugas-tugas diselesaikan sampai pukul 4 sore. Pengumpulan terakhir pukul 4 sore. Pak Guru tidak menerima yang telat, tugas hari kemarin dikumpulkan hari ini, itu Pak Guru tidak mau seperti itu. Itu menjadikan kamu menunda-nunda, tidak disiplin, ya. Tugas kemarin baru dikirim tadi pagi. Pak Guru tidak menerima dan tidak dikoreksi. Ya, tidak Pak Guru beri nilai bagi yang telat mengumpulkan. Karena tidak disiplin, ya, tidak mengikuti dengan baik. Kamu setiap hari harusnya belajar, tetapi kamu malah main. Pagi dolanan bae, esuk ora tahu ngapa-ngapa, nembe digarap wengi wis kesel. Ya, kamu harus bisa disiplin memanfaatkan waktu siang, waktu pagi untuk mengerjakan tugas, tidak untuk main-main, tidak untuk jalan-jalan. Ya, dikerjakan. Insya Allah tugas yang Pak Guru berikan itu tidak banyak dan tidak terlalu sulit. Kalau kamu mengerjakan itu hanya cukup waktu paling tidak 2 jam lah. 2 jam itu sudah selesai. Itu paling banyak. Mungkin 1 jam juga sudah selesai. Hanya nulis dan mengisi sudah. Ya. Ini yang Pak Guru sampaikan itu paling 20 menit. Ya. Pak Guru menyampaikannya itu paling 20 menit, kamu dengarkan 20 menit, kemudian lalu setelah itu kamu kerjakan tugas-tugasnya. Selesai, dikirim, selesai. Silahkan lakukan aktivitas yang lain. Kalau sudah selesai mengirimkan tugas. Pak Guru ulangi, silahkan bagi anak-anak pengumpulan tugas itu maksimal pukul 4 sore atau pukul 16.00. Dan bagi anak-anak ada yang belum mengumpulkan rapot, silahkan besok hari Senin dikumpulkan ya. Dan bagi yang belum membayar LKS, mohon untuk segera membayar. Dan jika ada yang belum mengambil buku paket,
Silakan diambil. Sepertinya ada ya satu yang belum mengumpulkan rapot. Ada dua. Ada Hikmah dan satunya lagi Pak Guru belum tahu ini siapa. Silakan nanti dikumpulkan besok rapotnya ya, hari Senin saja. Dan yang belum membayar LKS atau membayar fokus, silakan untuk segera dibayarkan. Seperti itu yang dapat Pak Guru sampaikan, Pak Guru akhiri hari ini. Mari dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.